Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Advent berarti kedatangan Tuhan. Dari kata Latin adventus, artinya kedatangan. Maka hari ini gereja mengajak kita untuk menyelami misteri kedatangan Tuhan itu. Maka dalam bacaan-bacaan tadi dikatakan berulang-ulang soal waktu itu. Pada waktu itu. Ya, karena akan menjelaskan kedatangan, maka dengan cara manusia itu waktu itu. Ya, pada waktu itu. Sehingga dalam bacaan pertama kitab Nabi Yeremia juga katakan pada waktu itu. Ya, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tentu kita tahu siapa keturunan Daud yang membawa keadilan itu. Tidak lain adalah Yesus Kristus. Jadi ini sudah digenapi. Apa yang dikatakan Yeremia ini sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti pada tanggal 25 Desember kedatangan Tuhan. Nah, ini ada kaitannya dengan kedatangan itu. Dan juga setelah Yesus bangkit, lalu kemudian di bacaan kedua juga dikatakan oleh para rasul Paulus, dikatakan juga ketika bahwa kita pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus bersama orang kudusnya. Ya. Ini yang menjadi penantian kita. Pada saat Rasul Paulus menuliskan di suratnya kepada jemaat Tesalonika, memang pada saat itu jemaat itu sedang bersedih, sedang menunggu kedatangan Tuhan itu kapan? Kok enggak tiba-tiba kok enggak tidak datang Yesus datang lagi Dan hingga sampai saat ini. Maka saat ini juga kita masih kedatangan, penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua itu masih kita nantikan, masih kita rindukan. Namun Advent ini mengajak kita untuk menghayatinya dengan lebih lagi. Maka dikatakan lagi memang kamu sudah melakukannya, tetapi hendaklah engkau melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini, bersungguh-sungguh lagi. Acap kali kalau orang menanti-nanti tapi enggak datang-datang itu apa? Yang terjadi? Loyo. Wah, enggak jadi datang gitu ya. Misalnya ada tamu kita mau kedatangan, katakanlah Pak Prabowo mau ke rumah kita gitu ya. Wah, Pak Prabowo mau, orang besar pokoknya mau ke rumah kita. Nanti gitu. Tapi ternyata di ujung-ujung akhir, wah nggak datang. Yang sering kali itu biasanya kalau kita mengundang dari bupati atau apa gitu ya. Wah, nanti Bu Risma akan datang gitu waktu itu ya. Bu Risma akan datang ke sini ya. Waktu itu saya pernah Natal bersama di sini di Pemkop itu ya, di kantornya itu Natal bersama Katolik, Kristen, semua yang PNS yang dikumpul di situ. Dan dengar-dengar Bu Risma akan datang gitu. Tapi pada sampai titik akhir ternyata wakilnya yang datang. Nah, datang tapi wakilnya, dan itu waduh, enggak jadi ya. Jadi enggak jadi ketemu Bu Risma ya. Padahal saat itu saya diminta untuk memberikan renungan Natal ya. Pikir saya nanti akan ketemu dan jajah dengan Bu Risma. Saya sudah gitu ya. Tapi ternyata enggak datang. Wakilnya yang datang. Nah, waktu itu seperti itu. Jadi penantian kalau terlalu lama dan sebagainya itu menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat lagi. Apalagi dengan kita itu punya mental di Indonesia ini terkenal mental selain mental jam karet molor tapi juga mental menunda. Ada kata yang seringkali dipakai itu Belanda masih jauh.
Kan gitu ya. Anak-anak kita juga kadang gitu ya. Mau suruh besok kan ujian. Ya kan besok kan masih jam 12 ujiannya Pak. Sekarang kan masih bisa lihat TV ya gitu ya. Kan masih besok masih siang, besok masih ada. Mental Belanda masih jauh gitu ya. Itu makanya kita dulu sulit mengusir penjajah itu karena mentalnya itu Belanda masih jauh. Padahal Belandanya sudah di sini ratusan tahun, tapi Belanda masih jauh ya. Ya, itu rupanya membuat ya hidup kita terlena, hidup kita ya kurang mendapatkan arti akan penantian kedatangan Tuhan ini. Memang kita manusia senantiasa menghitung-hitung waktu. Menghitung waktu. Ya, apa sih yang enggak hitung dengan waktu ya? Misalnya kok gak selesai ya homilinya ya, gitu gitu. Panjang sedikit udah resah. Wah, nanti 1,5 jam ini kalau panjang nih. Orang dulu yang khotbah ini seperti yang kali lalu itu sampai 25 menit ya. Ada yang ngejamin gitu ya. Iya, saya pernah dijamin 25 menit Romo. Ternyata ada yang memperhatikan homili saya ya. Kalau panjang enggak tahu maksudnya diingatkan atau dikritik, saya kurang tahu ya. Tapi ada yang mendukung saya, enggak apa-apa Romo, kalau enggak gitu enggak diulang-ulang itu enggak, umatnya enggak ngerti ya gitu kadang itu. Kita menghitung-hitung waktu. Ya, waktu kita itu. Ya. Maka kalau kedatangan Tuhan ini memang siapa yang tahu waktunya? Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak. Ini suatu misteri yang bagi kita ya, dan pasti kita akan mengalami suatu kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Kapan Tuhan datang dalam hidup kita? Kapan Tuhan ya sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita Tuhan punya waktunya sendiri ya. Selama saya belajar meditasi itu, kita kan kadang kalau milih meditasi itu mengharapkan rasa lain gitu ya. Pada saat meditasi tiba-tiba ada rasa gemeng gimana gitu ya, atau tiba-tiba ada katanya yang dia mengucapkan mantra lalu mantranya itu nggak bisa dihentikan. Seolah-olah sudah menyatu dengan nafasnya gitu ya. Katanya gitu ya. Saya juga tahu. Saya pengen mengalami itu tapi nyatanya juga nggak bisa. Karena itu waktunya Tuhan. Saya buat gini-gini. Waktunya Tuhan. Tapi bukan kita untuk berkecil hati, untuk kita akhirnya menyerah. Bahkan akhirnya kita dikatakan tadi dalam bacaan Injil, ya, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Karena kita tidak pernah merenungkan kedatangan Tuhan, kedatangan hari Tuhan itu. Kalau saudara membaca kitab suci, akrab dengan kitab suci, pasti akan ketemu namanya hari Tuhan. Pada waktu itu, pada hari itu. Dan itulah misteri bagi kita masing-masing untuk menjawab pada waktu itu. Kapankah kita? Apakah pada waktu itu saat kita menghadap Sang Ilahi? Pada waktu itu? Apakah pada waktu itu nanti pada akhir zaman ketika semua orang akan diadili oleh putra manusia? Seperti dikatakan tadi, pada waktu itu anak manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Pada waktu itu, ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menjadikan warta yang gembira supaya kita hidup ya dengan berjaga sambil berdoa. Tugas kita bukan untuk ngitung-ngitung waktu itu ya. Enggak usah dihitung umur kita nanti berapa, enggak usah dihitung. Ya, yang penting kita itu sekarang menjaga jantung kita sehat, jalan terus. Ya, jangan sampai tidak jalan. Pikiran kita sehat, berpikir, ya, jangan malas berpikir, jangan malas gerak, mager, ya, jangan rebahan terus. Sekarang ada banyak istilahnya itu kaum rebahan. Saya kurang tahu kaum rebahan itu siapa semoga di sini nggak ada ya kaum rebahan ya. Jadi kaum yang suka rebahan,
megang HP, lalu ya sudah. Nah, itu namanya kaum rebahan. Sejak ada HP itulah ada kaum rebahan ya. Ya. Karena itu bisa dibawa di mana-mana, di kamar, di mana bisa ya. Menjadi kaum rebahan istilahnya sekarang. Juga malas gerak. Beli aja nggak mau, belinya di online. Malas gerak. Ya. Itu yang ya kita sungguh-sungguh yang kita diminta Tuhan adalah berjaga-jaga. Ya, menjaga kesehatan termasuk berjaga-jaga. Kita jaga kesehatan tuh ya. Jogging, jalan itu termasuk bagi saya berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil berdoa. Itu cara yang terbaik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bukan dengan menghitung-hitung ya kira-kira Tuhan datang atau melihat tanda-tanda. Sudah ada perang, itu mau perang dunia ketiga. Perangnya nggak berhenti-berhenti sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh berita perang itu kayaknya sudah ditinggalkan. Masih perang katanya ya. Ya. Bukan dengan menghitung-hitung, bukan melihat tanda-tanda saja ya, ini ya. Dan membuat kita semakin kita melihat tanda, ya semakin kita nampaknya benar harinya kata tadi, semakin kita cemas. Kalau kita tidak berjaga sambil berdoa. Dalam hidup kita ada banyak yang tidak pasti. Ada banyak yang tidak kita ketahui. Ya. Hari ini kita berjumpa, esok sudah, ternyata sudah tinggal nama. Saya pengen mengunjungi teman saya, ternyata sudah tidak ada. Saya telepon teman saya, ternyata tinggal HP saja. Nah, tinggal nomor HP saja. Mereka sudah tidak bisa lagi dihubungi. Maka cara yang paling bijaksana Tuhan ajarkan kepada kita, berjaga-jaga sambil berdoa. Maka kalau ada orang yang sakit, segera dikunjungi ya. Termasuk upaya kita untuk ya berjaga-jaga terus. Berdoa, kunjungan, ya menyapa, menanyakan kabarnya dan sebagainya. Supaya kita siap sedia ya. Kita tidak terlena dengan situasi atau ya kenyamanan kita. Dan ketika kita berjaga dan berdoa, dikatakan tadi supaya kamu mendapatkan kekuatan. Jadi merenungkan hari Tuhan, menyelami misteri hari Tuhan itu, kita akan memperoleh kekuatan. Advent ini dirayakan agar kita memperoleh kekuatan. Ya. Kita tidak langsung merayakan, Natal, ya langsung nyanyiannya langsung Natal gitu ya, malah hari ini langsung Natal, misalnya enggak. Kita masih menanti ya. Datanglah Immanuel. Malah ada lagi, hai langit turunkan embun. Itu bersyukur dia. Hujankanlah yang adil. Itu maksudnya apa? Supaya kita itu diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menantikan saatnya tiba itu. Saatnya kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh misteri ini adalah misteri yang agung bagi kita masing-masing secara pribadi. Ya, mari kita siapkan kedatangan Tuhan itu. Memang nanti kita akan merayakan Natal pada tanggal 24-25. Tetapi kita diharapkan semakin kuat, teguh, ya, dan agar kita luput dari semua yang terjadi dan kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia pada waktu itu, pada saat Tuhan datang. Amin.